Iya, terima kasih Pak David, Pak Sunarto. Tadi siapa? Saya panggil Bapak, tapi masih muda ya Pak Riki. Terima kasih sudah mengundang, sudah melibatkan saya dalam, saya pikir ini satu kegerakan yang akan menjadi luar biasa, di mana gereja memperhatikan anak-anak di gereja untuk bisa dilindungi. Begitu ya. Nanti saya akan perkenalkan diri lebih detail dalam apa namanya PowerPoint yang juga akan saya sharekan. Saya minta izin share screen, sudah bisa ya? Pak David? Ya, saya sudah jadikan co-host. Sudah bisa ya? Sudah terlihat Sudah bisa. ya? Udah. Oke, ya semoga sudah terlihat. Saya dengar tadi Pak Riki menyampaikan menyapa Bapak Ibu ini ada dari berbagai daerah ternyata ya, dari berbagai kota, mungkin juga provinsi di Indonesia. Luar biasa. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat berharap, berdoa kita semua ada dalam kondisi baik, sehat, begitu ya. Sehingga malam ini luar biasa dikhususkan untuk sama-sama belajar, karena saya tahu tidak mudah, apalagi ini banyak ibu-ibu yang menyediakan waktunya untuk di malam hari untuk sama-sama belajar. Terima kasih. Ini adalah satu usaha yang luar biasa juga dari Sinode GPKDI untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya berharap ini bisa sungguh bermanfaat buat semua. Meskipun saya harus sampaikan bahwa malam ini saya tidak memberikan pelatihan seperti apa ini ya, flyer yang saya dapatkan tulisannya pelatihan, karena kalau pelatihan itu kan biasanya memang juga melatih satu keterampilan khusus begitu ya untuk memperkuat pelayanan kita. Tapi karena malam ini mungkin saya hanya bicara 30 menit sampai 1 jam paling lama, jadi kelihatannya saya hanya memberikan edukasi, poin-poin mendasar saja tentang perlindungan anak, dan nanti selanjutnya bisa diteruskan oleh sinode. Mau diapakan ini materi yang tindak lanjutnya begitu. Karena sebenarnya dari setiap materi yang saya berikan itu bisa diturunkan, bisa direalisasikan menjadi pelatihan-pelatihan yang lebih mengenai sasaran dan lebih memenuhi kebutuhan dari setiap gereja-gereja yang ada di dalam sinode GPKDI. Begitu ya. Dan dari surat yang dikirimkan ke saya beberapa waktu yang lalu, saya akhirnya merumuskannya dalam satu judul. Seperti ini ya, Bapak Ibu, anak berkembang dan dilindungi untuk masa depan gereja. Karena sebenarnya ketika kita menjauhkan, mencegah, berupaya sekeras mungkin supaya anak tidak mengalami kekerasan, baik itu di dalam lingkungan keluarganya, di sekolah, bahkan di gereja, begitu ya. Kita sedang mendukung supaya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan desainnya Tuhan. Dan supaya dia bisa berkembang dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, anak-anak tersebut perlu dilindungi. Karena terlalu banyak hal yang terjadi saat ini di sekitar kita yang sangat berpotensi membuat anak-anak itu mengalami kekerasan. Dan kalau anak-anak itu bertumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka dilindungi oleh orang-orang dewasa yang penuh perhatian, penuh kasih sayang seperti Bapak Ibu semua di sini, maka anak-anak itu akan menjadi masa depan gereja. Dan kalau mereka menjadi masa depan gereja, mereka akan berkontribusi, berdampak nyata, menjadi terang dan garam. Bukan hanya bagi gereja, tapi bagi masyarakat dan bagi bangsa itu. Itu cara berpikir yang dibangun ketika saya membaca surat yang dikirimkan kepada saya beberapa waktu yang lalu, sehingga judul ini yang saya munculkan. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan kita malam hari ini, ada 3 poin yang saya mau bagikan, dan berharap Bapak Ibu bisa menangkap poin-poinnya. Ini bicara tentang perkembangan anak, bicara tentang perlindungan anak, dan bagaimana mempersiapkan anak untuk masa depan. Sekali lagi, saya tidak bisa menyampaikan seperti pelatihan, training seperti itu, karena biasanya kalau Compassion mengadakan training atau pelatihan untuk gereja itu bisa 2-3 hari, bisa 4 hari gitu ya. Itu butuh waktu yang sangat lama, tapi saya berharap hari ini saya bisa memberikan poin-poin yang
utama yang mendasar yang bisa kita pahami dan bisa kita tindak lanjuti juga di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Memperkenalkan lebih detail saja dari yang tadi Pak David sampaikan, saya Feralita Altaria Pinem, itu marga Batakaro ya, saya orang Batakaro asli. Sine itu fam suami saya dari Rote. Saya adalah Child Protection Specialist, jadi saya bukan trainer sebenarnya, karena kalau di Compassion kami punya bagian yang lain yang namanya program trainer. Memang dulu saya ada di tim itu, tapi sekarang saya khusus menjadi Child Protection Specialist di Compassion Indonesia. Tugas saya adalah mensupport gereja-gereja mitra. Saat ini gereja mitra di Indonesia itu ada 700 lebih. Child Protection Specialist untuk kantor Indonesia itu ada 2. Ada di kantor Bandung adalah saya, dan di Manado ada 1 ibu namanya Ibu Patricia Pangemanan. Saya menyelesaikan studi saya sebagai psikolog dari Maranatha Christian University, Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian saya bergabung dengan Compassion sejak tahun 2013 sebagai training specialist atau program trainer. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai counselor di salah satu BPK penabur di Bandung, juga menjadi asisten dosen di kampus di mana saya menempuh studi. Sampai saat ini sebagai Child Protection Specialist, sampai saat ini saya mendapatkan banyak training, pelatihan baik yang diadakan oleh lembaga-lembaga di luar dari Compassion dan juga internal Compassion, baik itu Compassion Indonesia maupun Compassion internasional. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, setiap pengalaman untuk menekuni studi, bekerja, dan mendapatkan pelatihan-pelatihan itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bisa bekerja, untuk bisa merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam pelayanan. Dan saya percaya itu juga yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Kami tinggal di Bandung. Kalau ada Bapak Ibu yang ada di Bandung saat ini, percayalah saya lebih pintar bahasa Sunda daripada bahasa Batak ya, karena udah kelamaan di Bandung. Jadi di keluarga kami, anak saya sekarang usianya 6 tahun. Kami tinggal di Bandung saat ini. Oke, itu mungkin perkenalan dari saya sedikit, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, kalau makin kenal harusnya makin sayang, begitu ya. Oke, kita akan masuk pada poin yang pertama. Anak itu berkembang, ya Bapak Ibu. Anak itu sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan mereka kalau lihat gambar ini, itu sebenarnya sejak dalam kandungan pun mereka sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai akhirnya pada kurun waktu tertentu itu siap untuk dilahirkan. Begitu ya. Lalu akan mengikuti tahap-tahap pertumbuhan, tahap-tahap perkembangan yang memang seharusnya mereka lewati. Kalau gambar ini menunjukkan bagaimana mereka dari merangkak, lalu berdiri, berjalan, berlari, begitu ya, sampai mungkin melakukan kegiatan-kegiatan kompleks yang lainnya, sampai mereka menyelesaikan masa kanak-kanaknya. Dan menurut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, siapa sih anak? Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, dan itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang terkait dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, itu akan ada perlakuan yang berbeda yang seharusnya diterima oleh anak-anak dan orang dewasa, baik anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku kekerasan atau pelaku tindakan-tindakan kriminal. Ini akan membuat kita memiliki pengetahuan bahwa yang memperlakukan anak itu memang berbeda. Dan saya bersyukur sekali kalau di gereja itu ada pelayanan yang diberikan untuk jemaat anak, bahkan dibagi-bagi lagi gitu ya, untuk anak batita bawah 3 tahun, anak balita, anak pra-remaja, begitu ya, anak remaja, itu menunjukkan bahwa kita sebagai gereja itu juga menghargai pertumbuhan dan perkembangan anak, karena mereka membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan usia mereka. Di dalam Lukas 2 ayat 52, Bapak Ibu pasti ingat ya,
kejadiannya, peristiwanya, di mana ayat ini menjadi ayat penutup dari perikop tersebut. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ini kejadiannya waktu Tuhan Yesus ketinggalan ya, ketinggalan di bait Allah, lalu ditemukan oleh mama papanya lagi bicara-bicara dengan para imam. Dan perikop itu ditutup dengan kalimat ini, dan sebenarnya ini menunjukkan bahwa sebagai seorang manusia, 100% manusia, Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak waktu itu masa kanak-kanaknya sampai masa dewasanya. Akhirnya dia betul dipakai Tuhan, dipakai oleh Allah. Dia melayani sepenuhnya. Dan di situ dikatakan Yesus makin bertambah besar. Bapak Ibu, ini bicara soal Tuhan Yesus juga bertambah besar secara fisik. Bertambah hikmatnya. Artinya dia mampu berpikir, dia mampu mengelola apa yang menjadi ide-idenya, apa yang menjadi proses belajar yang dia dapatkan. Begitu ya, baik itu materi belajarnya, apakah itu firman Tuhan yang diajarkan kepada dia oleh orang tuanya atau orang-orang dewasa di sekitarnya, begitu ya. Dan dikatakan dia makin dikasih oleh Allah, itu bicara soal hubungannya dengan Allah secara spiritual, lalu hubungan dengan manusia. Dan kalau hubungan dengan manusia, itu berarti bicara soal bagaimana seseorang itu mampu mengelola emosinya, lalu juga membangun relasi yang aman, yang nyaman, yang membuahkan hasil begitu ya dengan sesamanya. Dan kalau kami di Compassion bersama dengan Gereja Mitra Compassion, kami menjadikan ayat firman Tuhan ini menjadi acuan untuk bisa memastikan anak-anak itu mengalami perkembangan yang holistik. Anak-anak berkembang bukan hanya secara fisik. Anak-anak berkembang bukan hanya secara kognitifnya, kemampuan berpikirnya, bukan hanya secara spiritual, bukan hanya secara sosial emosinya, bukan hanya dia bertambah besar, bukan hanya bertambah hikmat, bukan hanya dikasihi Tuhan, bukan hanya dikasihi manusia. Tetapi semuanya itu menjadi sesuatu yang terintegrasi, saling terkait satu dengan yang lain, dan juga secara menyeluruh. Itu yang kita harapkan terjadi pada anak-anak kita, Bapak Ibu, sampai dia dinyatakan dewasa gitu ya, di usia 18 tahun. Dan mungkin sekarang kita jadi ingat-ingat lagi ya, kalau di keluarga kita, kalau di gereja, kira-kira anak-anak kita bertumbuh besarnya bagaimana ya? Oke nggak ya? Sehat nggak ya fisiknya? Begitu. Apakah secara kognitif dia memang mampu mengikuti pelajaran di sekolah? Atau dia mampu memahami materi firman Tuhan, pendalaman Alkitab? Itu butuh kemampuan kognitif juga Bapak Ibu. Karena membaca firman Tuhan itu kan butuh kemampuan membaca. Dan itu adalah masalah kognitif atau masalah berpikir. Apakah anak-anak kita itu dalam masa pertumbuhannya ini atau perkembangannya ini bisa menunjukkan minat untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesamanya, menghormati orang tuanya? Atau secara spiritual, apakah di dalam usianya saat ini dia sudah memiliki waktu pribadi bersama-sama dengan Tuhan? Anak umur 3 tahun sampai 5 tahun, bagaimana ya waktu pribadinya dengan Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang dewasa mensupport hal itu, mendukung anak-anak kita, sehingga mereka bisa bertambah besar, bertambah hikmatnya, dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia, seperti juga yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam perkembangannya. Jadi sekali lagi, di dalam perkembangannya anak-anak membutuhkan berkembang di semua area ini, dan semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya. Saling terkait contohnya begini, kalau anak secara fisik, dia tidak mendapatkan dukungan nutrisi yang cukup, makanan yang cukup, bagaimana dia bisa belajar dengan berkonsentrasi? Kalau dia tidak cukup tidur,
Bagaimana dia bisa memenuhi waktu istirahatnya lalu nanti melakukan aktivitasnya. Kalau secara spiritual dia tidak cukup memahami bahwa mengasihi sesama itu adalah bagian dari hukum yang terutama, bagaimana dia bisa mengasihi dengan cara yang tepat? Begitu. Bagaimana dia bisa mengelola emosinya? Orang boleh punya emosi, marah, sedih, gembira, itu emosi. Begitu ya. Bahkan ada yang sampai memunculkan reaksi-reaksi fisik. Kalau sedih itu sampai menangis gitu ya. Bahkan kalau gembira juga bisa sampai mengeluarkan air mata. Tapi bagaimana mengelola kondisi emosi tersebut? Apakah juga dipengaruhi dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan, ketenangannya dengan Tuhan, damai sejahteranya dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini nggak bisa dipisah-pisah. Ini adalah sesuatu yang utuh, sesuatu yang menyeluruh, dan sesuatu yang terkait satu dengan yang lain. Ini adalah asal kata holistik. Ya, saya nggak bisa bacanya, tapi artinya semua, keseluruhan dan total. Kemudian juga dikatakan bahwa keseluruhan itu memiliki arti lebih besar dari sekadar menjumlahkan seluruh bagian. Jadi kita nggak bisa lihat satu persatu dari 4 hal tadi, karena semuanya itu saling terkait. Dan semuanya terpadu bergabung supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di dalam perkembangannya, saya tahu nggak mudah loh buat anak-anak, apalagi zaman sekarang itu untuk tumbuh berkembang ideal begitu ya. Apalagi dengan semakin banyaknya hal-hal yang terjadi di sekitar kita saat ini gitu. Saya sempat dihubungi oleh salah seorang staf perlindungan anak dari provinsi lain ya, begitu. Aduh Bu, bahkan anaknya sendiri sempat mengalami hal yang tidak nyaman. Anak kandung ya, anak kandung mengalami hal tidak nyaman di sekolah dari teman sebaya. Bahkan ada juga yang dari gurunya begitu ya, atau bahkan juga karena saya sebagai child protection specialist, saya harus banyak sekali memfasilitasi, mendukung perkembangan dari anak-anak yang menjadi penerima manfaat atau partisipan di dalam gereja mitra kami. Itu saya sedih karena mohon maaf ya, saya nggak bisa berikan datanya karena saya harus jaga kerahasiaannya, tapi itu luar biasa Bapak Ibu. Ada anak-anak kami, anak-anak di dalam pelayanan kita yang juga mengalami kekerasan seksual, dan itu ada yang juga bisa dikatakan brutal begitu ya. Bahkan mendapatkan perlakuan itu bukan dari orang jauh, ada dari ayahnya sendiri, dari omnya sendiri begitu ya, atau kekerasan fisik begitu. Apalagi waktu pandemi itu baru mulai tahun 2020, aduh Bapak Ibu ya, saya dapat banyak sekali laporan tentang kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak kita dari orang tuanya sendiri gitu ya. Orang tuanya stres karena pandemi, orang tuanya bertengkar, papa mau pukul mama, yang kena anaknya gitu ya. Atau anak-anak yang ditinggalkan dengan dalih orang tuanya mengatakan saya mau bekerja di tempat lain. Nggak taunya ujung-ujungnya kita dengar papanya menikah lagi di tempat lain. Anaknya nggak punya kehidupan yang layak lagi dengan semua makanan, minuman, atau yang cukup untuk kesehariannya gitu ya. Nanti ya saya akan jelaskan lebih banyak di jenis-jenis kekerasan. Tapi intinya begini Bapak Ibu, perkembangan anak ini perlu dijaga supaya bisa berjalan. Bahkan setiap anak itu kita percaya membawa blueprint, membawa desainnya sendiri dari Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan setiap kita, setiap anak-anak di dalam keluarga dan gereja itu dengan keunikan, dengan kekhasannya sendiri. Dan mereka dikasihi seperti biji mata Allah. Tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak hal yang terjadi saat ini sehingga anak perlu dilindungi. Anak itu dilindungi mulai dari kita mengenal mereka, lalu mengasihi mereka, dan melindungi mereka. Ini adalah pertanyaan reflektif ya buat kita semua. Sebenarnya ini juga pertanyaan buat saya pribadi sampai saat ini. Karena selain saya adalah child protection specialist atau spesialis perlindungan anak di Compassion Indonesia, saya pun adalah juga seorang ibu. Pertanyaannya adalah, mari kita tanya pada diri kita sendiri ya, masing-masing ya.
Apakah kita mengenal setiap anak sebagaimana adanya dia di gereja? Mengenal ini berarti mengenal setiap anak sesuai dengan ciri khas, keunikannya, kelebihan, kekurangannya, hal-hal yang masih perlu disupport dari dia, hal potensi-potensi mendasar yang bisa dikembangkan sehingga membuat kita juga bisa menolong dia untuk menjadi sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan. Waduh, ini nggak gampang loh ini. Buat jadi orang tua zaman sekarang juga ini nggak mudah. Tapi ini yang menjadi kerinduan kita. Karena kalau anak mau dilindungi, itu harus dimulai dari dia dikenal. Veralita itu, kalau saya masih anak kecil ya, Veralita itu oke, jenis kelaminnya perempuan. Umurnya berapa ya? Dia dibesarkan dalam kondisi seperti apa, bagaimana kesehatan tubuhnya, bagaimana cara dia berteman, hal-hal apa yang mengganggu dia sekarang, begitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita mengasihi setiap anak tanpa membandingkan anak yang satu dengan yang lain di gereja? Saya berharap di GPKDI manapun di seluruh Indonesia tidak terjadi. Tapi saya masih banyak menemukan ada gereja-gereja yang masih punya favoritisme terhadap anak-anak tertentu. Ternyata sama dengan di luar sana ya. Kalau anak yang penampilan fisiknya cantik, cakep, pinter, baik hati, tidak sombong, suka menabung. Itu tuh kayaknya lebih diperhatikan gitu. Padahal mungkin ya ada anak-anak lain yang juga membutuhkan perhatian. Kalau lihat wajah-wajah Bapak Ibu yang buka screen ini mungkin nggak ada lah yang kayak gitu ya. Kemudian apakah kita melindungi anak-anak dan memberikan lingkungan yang aman untuk mereka di gereja? Bicara soal lingkungan, ini adalah lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan non-fisiknya ya kita-kita inilah orang-orang dewasa yang ada di gereja ya Bapak Ibu ya, yang ketemu mereka, yang menyapa mereka, yang memastikan mereka aman di dalam gereja. Dan kalau lingkungan yang fisiknya adalah gedung gereja, area di gereja, peralatan yang digunakan di gereja. Bapak Ibu, saya berapa kali ya berkunjung ke gereja, itu saya hampir jatuh terpeleset di tempat main anak kecil tuh. Jadi ada satu gereja yang mereka juga punya tempat permainan untuk anak-anak. Aduh, pas CPS-nya datang ke situ, saya tergelincir. Saya pernah terkunci di WC, di WC gereja, karena ternyata slotnya ada problem. Gitu ya, saya kebayang kalau ada anak balita masuk ke WC itu dan dia terkunci, kira-kira apa yang terjadi? Begitu ya, ketakutan, khawatir, dan itu bisa sangat mempengaruhi juga kondisi mentalnya. Saya pernah ke gereja juga yang di area anak-anak itu kabel melintang kemana-mana. Teknologinya oke, semua peralatan penuh dengan teknologi yang luar biasa, tapi ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya anak-anak kita tidak terluka. Satu hal yang sangat menyedihkan yang terjadi tahun kemarin adalah ketika ada satu anak yang ditemukan meninggal dunia di kolam baptis. Ada satu gereja yang mengalami hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi ini bulan Desember ceritanya anak-anak latihan untuk acara Natal. Nah, Bapak Ibu perhatikan deh, di antara anak-anak itu kalau di gereja sedang ngumpul tuh kan nggak semuanya langsung tertarik ya sama kegiatan ya. Ada satu yang tiba-tiba diam-diam keluar gitu ya. Nah, kelihatannya perilaku anak tersebut demikian dan pembimbingnya tuh tidak terlalu memperhatikan karena juga konsentrasi ya, melatih dan sebagainya. Lalu akhirnya dikatakan anak itu nggak ada di ruangan gitu ya. Sampai sore dicari. Nggak ada. Baru menjelang malam hari ditemukan. Ngambang di kolam baptisan. Saya membaca berita itu, gitu ya. Bayangkan kalau saya orang tuanya melepaskan anak untuk latihan Natal, pulang sudah tidak bernyawa. Dan itu terjadi di dalam gereja. Bapak Ibu memang tidak semua gereja pasti mengalami yang seperti itu. Tapi yang saya sampaikan adalah contoh-contoh yang memang terjadi bahkan di dalam gereja. Kalau saya data satu-satu cukup banyak, saya kasih contoh yang buat saya juga pedih ya. Perih, sakit hati gitu ya mendengarnya. Aduh, kok bisa ya? Tapi begitu. Itu terjadi. Dan itu real ya Bapak Ibu, itu nyata terjadi. Jadi pertanyaannya, apakah kita mengenal setiap anak sebagaimana adanya dia di gereja atau dalam keluarga?
Apakah kita mengasihi setiap anak tanpa membandingkan anak yang satu dengan yang lain di gereja atau dalam keluarga? Apakah kita melindungi anak-anak dan memberikan lingkungan yang aman untuk mereka di gereja? Karena ketika kita mengenal mereka, ketika kita mengasihi mereka, ketika kita melindungi mereka, sesungguhnya kita sedang berperan menjadi orang-orang dewasa yang sedang mendampingi, mengasuh, menjaga mereka di hadapan Tuhan. Agar mereka tumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan setiap mereka. Dan saya percaya itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang dewasa di gereja. Firman Tuhan mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ada satu peristiwa di mana ketika anak-anak mau didatangkan kepada Tuhan Yesus, lalu murid-muridnya menghalang-halangi. Ini adalah kalimat yang sangat clear yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, di mana dia ingin menunjukkan bahwa dia mengenal setiap anak-anak, bahwa dia mengasihi setiap anak-anak, dan bahwa dia tidak ingin anak-anak itu dihalang-halangi kalau datang kepada dia. Karena buat Tuhan Yesus, anak itu berharga. Anak itu adalah jiwa yang perlu dikenal, dikasihi, dan dilindungi. Dan mari kita mengikuti teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan ini. Bapak Ibu, di dalam Konvensi Hak Anak PBB ya di tahun 1989, mereka membicarakan tentang bagaimana mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial untuk anak-anak. Ini di tahun inilah terjadi satu kegerakan besar dimulai dari organisasi dunia untuk semakin menunjukkan bagaimana anak-anak itu harus diperhatikan secara khusus. Dan saya sangat percaya bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang Tuhan taruhkan di dalam hati mereka sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan tadi, bahwa setiap anak-anak itu harus dikenal, dikasihi, dan dilindungi, sama seperti apa yang menjadi hatinya Tuhan bagi setiap anak-anak tersebut. Dan dari Konvensi Hak-Hak Anak ini, kalau di Indonesia itu sejak tahun 1990 itu diadopsi begitu ya, lalu diturunkan menjadi pemenuhan 10 hak anak Indonesia yang setiap Hari Anak Nasional kita peringati ya. Saya nggak tahu apakah semua gereja-gereja memperingati Hari Anak Nasional, karena sebenarnya Hari Anak Nasional 23 Juli itu maksudnya adalah untuk menjadi peringatan juga buat semua orang dewasa untuk menyadari bahwa setiap anak itu harus dipenuhi haknya, yaitu pemenuhan hak untuk nama atau identitas. Makanya setiap anak itu harus punya akte kelahiran, kebangsaan, persamaan dan non-diskriminasi, perlindungan, pendidikan, bermain, rekreasi, makanan, kesehatan, berpartisipasi di dalam pembangunan. Dan inilah yang juga sedang kami kerjakan, Compassion, bersama dengan gereja mitra, supaya di dalam dukungan terhadap pengembangan anak secara holistik integratif yang tadi kita juga memenuhi 10 hak anak seperti yang disampaikan dan diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan inilah definisi perlindungan anak seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi apa yang disebut dengan perlindungan anak, Bapak Ibu? Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Coba kita lihat definisi ini. Apakah sebagai gereja kita sudah melakukan bagian ini untuk anak? Karena bicara soal perlindungan anak itu bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan lembaga-lembaga tertentu gitu ya, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, bukan hanya tugas mereka, tapi juga tugas kita sebagai gereja, tugas kita juga sebagai orang tua, tugas kita juga sebagai orang-orang yang memang sudah memahami hatinya Tuhan untuk mengasihi, untuk mengenal, mengasihi, dan melindungi anak-anak. Jadi anak itu sebenarnya perlu dilindungi dari siapa? Bapak Ibu, anak itu perlu dilindungi dimulai dari dirinya sendiri.
Bapak Ibu, saya banyak sekali menemukan, bahkan ketika saya dulu masih bertugas sebagai konselor, bahwa anak juga bisa melukai dirinya sendiri. Saya menemukan anak-anak yang stres, ya, anak-anak remaja yang stres, itu menyakiti dirinya dengan iris-iris tangan, pakai cutter, bahkan yang paling ekstrim sampai mencoba bunuh diri. Jadi anak perlu dilindungi juga nih dari dirinya sendiri, ya. Dan yang juga saya temukan adalah anak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri adalah juga anak yang pernah menjadi korban kekerasan dari orang dewasa atau anak yang menjadi korban kekerasan dari teman-teman sebayanya. Lalu yang kedua, anak dilindungi dari siapa? Anak perlu dilindungi dari peers-nya, dari teman sebayanya. Bapak Ibu, ketika dunia ini semakin berkembang dengan teknologinya, yang banyak saya temukan dilaporkan kepada kami dan kami harus dampingi adalah ketika anak-anak zaman sekarang itu melakukan kekerasan verbal, itu pakai media sosial. Saya pernah satu kali dihubungi malam-malam oleh salah satu staf perlindungan anak di salah satu gereja mitra. Dia bilang, ini bapak-bapak ya, Bu Fay, tolong, ini ada 2 ibu-ibu di depan saya lagi bertengkar hebat gitu ya. Saya bilang, kenapa? Anaknya, masing-masing anak mereka perang update status, Bapak Ibu. Jadi saling sindir, terus akhirnya betul ketemu marah-marah, mama-mamahnya ikutan marah-marah. Kebayang ya? Itu satu contoh ya. Belum lagi yang lain yang oleh teman sebayanya itu disebarkan foto yang sudah diedit begitu ya, sehingga memunculkan foto-foto yang tidak senonoh, itu juga ada. Kemudian tentu saja anak perlu dilindungi dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Orang dewasa di sekitarnya itu siapa? Ini kita loh. Kita ini semua berpotensi jadi orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasannya apa saja nanti kita lihat ya. Karena sebagai orang dewasa, kita kan seringkali merasa kita nih lebih tahu. Udah lebih banyak makan asam dan garam ya. Mama dan papa ini lebih tahu dari kamu, lebih tahu yang terbaik dari kamu. Sehingga otoritas kita itu bisa melampaui batas. Dan kalau itu ada dalam pengasuhan, Bapak Ibu, konsep tentang pengasuhan mengatakan bahwa ada pengasuhan otoriter, ada jenis pengasuhan yang demokratis, ada jenis pengasuhan yang permisif. Ini bisa memunculkan perilaku yang keras sampai dengan melakukan kekerasan fisik terhadap anak atau verbal, perkataan-perkataan yang tajam yang menyakitkan begitu ya, atau bahkan pengabaian ketika tidak memenuhi kebutuhan anak. Kita semua orang dewasa, bahkan saya sendiri yang sudah belajar dan terus berproses begitu ya, belajar dan menyampaikan dan mensupport teman-teman gereja mitra ini pun masih harus terus mengingatkan diri saya, jangan sampai diri saya jadi orang dewasa yang melakukan kekerasan. Kemudian society atau komunitas atau masyarakat. Ada aturan-aturan di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang seringkali juga membuat anak-anak itu mengalami kekerasan, mendapatkan hukuman yang tidak pantas, begitu, yang bahkan memunculkan kekerasan. Nanti kita lihat lebih banyak di dalam praktek budaya berbahaya. Dan anak itu bisa mengalami kekerasan oleh dirinya sendiri, dari teman sebaya, dari orang dewasa, atau dari komunitas. Itu bisa di dalam organisasi terkecil, bisa di dalam keluarga, bisa di dalam gereja, bisa di sekolah, atau di dalam organisasi di mana dia berada, atau di luar sana, di jalanan, di tempat-tempat yang sebenarnya mungkin anak tidak kenal, begitu ya. Saya ingat sekali dulu beberapa tahun lalu ada satu anak yang menjadi penerima manfaat atau partisipan di gereja mitra itu yang mengalami pelecehan itu di dalam angkot, anak SMA, anak perempuan. Tapi karena dia sudah dilatih untuk menjaga diri dan sebagainya, dalam berbagai pelatihan yang diberikan oleh gereja untuk penerima manfaat untuk anak-anak dan remaja, dia bisa menyelamatkan dirinya meskipun ada luka-luka sedikit, tapi tidak sempat mengalami pelecehan atau pemerkosaan. Dan sampai hari ini pelakunya tidak ditemukan karena mungkin sudah lari entah kemana. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menolong supaya anak mendapatkan intervensi yang tepat dan mengalami pemulihan. Jadi anak perlu dilindungi dari siapa?
dari dirinya sendiri, dari teman sebaya, dari orang dewasa, bahkan dari masyarakat yang bisa berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap dirinya. Inilah definisi kekerasan pada anak menurut WHO. Semua bentuk perlakuan sewenang-wenang secara fisik, emosional, kekerasan seksual, pengabaian atau pelantaran, eksploitasi komersial yang dapat mengakibatkan bahaya nyata untuk anak-anak. Kemudian Compassion menambahkan satu kekerasan, ya, karena dari semua laporan kekerasan yang kami terima, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di semua negara di dunia, di mana Compassion ada di negara tersebut bekerja sama dengan gereja mitra, Compassion memunculkan satu kekerasan lagi, yaitu satu jenis kekerasan lagi, yaitu praktek budaya yang berbahaya, sebagai bagian dari perlakuan sewenang-wenang secara fisik dan atau emosional. Dan saya menemukan hal ini Bapak Ibu, terutama kalau di Indonesia itu kaitannya dengan pengasuhan orang tua. Pengasuhan di Sumatera, di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, kebetulan saya bertugas di area itu, bertugas untuk area tersebut, kemudian juga Kalimantan. Tahun lalu saya sempat bertemu dengan staf perlindungan anak yang juga pemangku adat di Kalimantan, dan kami bicara banyak tentang bagaimana ada praktek budaya yang berbahaya. Ini mesti dibedakan ya Bapak Ibu, ada warisan budaya, kebiasaan yang diturunkan secara dari generasi ke generasi itu yang membawa hal yang baik, begitu ya, tentang sopan santun, tentang menghargai orang lain, tentang menghargai sesama, tentang menghormati orang yang lebih tua, banyak budaya yang positif. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, ternyata ada praktek-praktek budaya yang berbahaya juga yang bisa memunculkan kekerasan pada anak. Salah satu yang cukup banyak muncul pada masa pandemi adalah praktek budaya yang berbahaya, yaitu pernikahan anak. Kami mendapatkan laporan ada pernikahan anak yang terjadi di beberapa area di Indonesia yang akhirnya membuat anak harus berhenti sekolah. Dan kami dan gereja itu tahunya sesudah anak itu dinikahkan secara adat, begitu ya, atau secara budaya tertentu, lalu sudah tinggal dengan suaminya, tinggal di tempat yang lain, sehingga seringkali tidak tersentuh. Tapi kalau masih bisa dicegah, kita masih bisa cegah, begitu ya. Atau yang diturunkan di dalam pengasuhan yang memunculkan kekerasan tadi. Saya ingat ketika saya memberikan training beberapa tahun yang lalu di salah satu pulau, ada satu peserta training, ini sebenarnya dia adalah salah satu pejabat gereja, mengatakan, "Faye, saya jadi seperti ini juga karena saya mendapatkan pengasuhan di mana saya akan dipukul kalau saya salah, dengan ikat pinggang, bapak saya diikat di pohon, begitu ya. Jadi saya jadi baik gitu." Dan saya tahu itu sudah dilakukan dari zaman kakek nenek saya dulu sampai saya sekarang, sehingga saya berhasil seperti sekarang. Tapi dia menceritakannya dengan mata berkaca-kaca begitu ya. Akhirnya sesudah selesai training itu dia malah minta waktu untuk bicara dengan saya karena ternyata banyak hal yang juga mengganggu dia dan perilakunya, dan dia takut itu mengganggu dia pada saat sekarang menjadi orang tua untuk anaknya. Dan itu sudah bisa masuk dalam praktek budaya yang berbahaya karena diturunkan juga secara generasi, begitu ya, kebiasaan-kebiasaan baik itu dalam pengasuhan atau dalam perilaku-perilaku terhadap anak. Jadi ada 6 jenis kekerasan: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, pengabaian, eksploitasi, dan praktek budaya yang berbahaya. Kekerasan fisik tentu saja adalah tindakan yang menyakiti seorang anak secara fisik. Kekerasan seksual, tindakan-tindakan yang memanfaatkan seorang anak untuk pemuasan hasrat seksual, ya, termasuk di dalamnya pelecehan, kemudian sampai dengan pemerkosaan, begitu ya. Kekerasan emosional, tindakan-tindakan dan ucapan yang tidak baik bagi perkembangan emosional anak, termasuk bullying di dalamnya. Lalu penelantaran, nah ini tidak menyediakan kebutuhan anak, bahkan sekalipun sebenarnya hal itu bisa dilakukan. Ini kadang-kadang beda-beda tipis dengan, "Oh, saya nggak mampu, saya nggak bisa karena saya miskin," gitu ya. Padahal sebenarnya masih ada yang bisa disediakan untuk anak, untuk makanannya gitu. Jadi ini kalau saya lihat ini sebenarnya juga adalah satu kebiasaan negatif yang diturunkan begitu. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, saya tidak mengatakan semua daerah, tapi yang saya temukan
Mohon maaf saya harus bicara ini. Ada papa-papa, ada kaum ayah yang merasa bahwa urusan pengasuhan, urusan merawat anak mah itu urusan mamahnya, bukan urusan kami. Ada para ayah juga yang tidak mencari nafkah dengan baik, tidak tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Hati-hati, itu sudah menjadi satu bentuk pengabaian. Eksploitasi, tindakan memakai anak untuk keuntungan, tenaga kerja, seksual, dan sebagainya, keuntungan pribadi bahkan bisa terjadi secara online. Kami juga pernah mendapatkan laporan tentang hal ini. Ada satu anak yang terjebak dalam eksploitasi, jadi di satu pulau, waktu itu sedang pandemi, dia lagi bosan di rumah, dia jalan-jalan, lalu ketemu dengan satu agent yang akhirnya anaknya umur 14 tahun yang akhirnya mengajak dia untuk pergi dari pulau tersebut, dan akhirnya anak kabur dari rumah, dibawa pakai kapal ke pulau yang lain dan ditemukan di pulau yang lain. Karena dan diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Bersyukurnya anak-anak yang menjadi penerima manfaat di gereja mitra ini tidak mendapatkan perlakuan yang buruk, tapi dia juga merasa bahwa ini udah salah. Saya ada di tempat yang salah, dan itu diiming-imingi. Nanti kalau kamu ikut sama Om, kamu akan dapat handphone yang paling bagus, paling keren. Dan gara-gara itu dia meninggalkan rumah dan akhirnya dibawa ke pulau yang lain. Dan ya, puji Tuhan dalam waktu 3 bulan, mungkin waktu itu akhirnya kita bisa deteksi dia ada di mana. Dan dengan bantuan pemerintah bisa dibawa pulang kembali ke rumahnya di pulau yang lain. Begitu ya. Kemudian juga yang ini praktek budaya yang berbahaya, yaitu praktek yang melanggar hak asasi korban dan menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, meskipun prakteknya mungkin menjadi bagian dari budaya suatu komunitas, agama, alasan moral, dan sejarah. Dan seperti saya jelaskan tadi di depan, masyarakat telah terlibat selama beberapa generasi. Dan praktek-praktek ini seringkali tersembunyi di luar peraturan hukum atau regulasi medis. Begitu ya. Bapak Ibu, saya nggak bisa jelasin detail ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya disampaikan dalam bentuk training, ini sebenarnya materi yang harus dibahas seharian penuh gitu ya. Karena memang harus dilatih sedemikian rupa bagaimana Bapak Ibu bisa mengobservasi, mengidentifikasi anak-anak yang kelihatannya menunjukkan ciri-ciri dia mengalami kekerasan, sehingga Bapak Ibu bisa membuat satu keputusan untuk anak itu. Apakah anak itu perlu didukung untuk dilaporkan, ataukah anak itu perlu dilayani secara khusus untuk sosial, mental, dan spiritualnya. Gitu ya. Jadi hari ini saya dalam waktu yang tidak terlalu banyak ini saya bisa memberikan hal-hal yang mendasarnya dulu saja ya. Oke. Saya tadi lupa belum masukkan audionya. Saya stop share dulu karena saya mau munculkan satu video kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, saya share screen lagi supaya saya bisa share sound-nya. Jadi Bapak Ibu, saya mau tayangkan satu video. Ini video ini menceritakan satu jenis kekerasan yang dialami seorang anak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan, lalu nanti bisa temukan poin apa yang Bapak Ibu pelajari dari video tersebut. Silakan, selamat menyaksikan. Komal, the bus will be coming anytime now. Leave. This is me, Komal. I'm 9 years old. I love my school so much. Some of my friends are naughty at times. But even I'm naughty sometimes, na? Komal Kumar. My mama is fun, but she can be strict also. So what? She takes care of you also, na? Says Papa. But I still like Papa more. Hey, Bakshi! Hey, what a surprise! Papa's old friends, Bakshi uncle and auntie, are our new neighbors. Oh, hello. Who is this sweet little girl? It would have been better if they had children for me to play with.
Thank you. Bakshi uncle is dropping me to school. Papa was getting late to work now. That's why. Uncle is very sweet. Auntie's a very busy woman. But uncle works from home only. They have such a nice house. And it is full of pretty things. Wow, unicorn. It's okay. You can tell Mama you got it from me. Or you don't have to tell her. Even Papa doesn't play with me so much. Bakshi uncle is so much more fun. Where is my little doll? Where did she vanish? Oh, you must be here. Yes, gotcha. He even took me out to eat gola once. Please don't tell Mama. Huh? She might get angry. She's strict now. I wanted to tell Mama, but I was afraid. So what if I had gola? Anyway, all my friends eat it. Hey, you want to play a new game? A secret game. Yeah, that will be fun. Come with me. What are you doing, Uncle? What kind of game is this? I'm totally confused. It felt dirty. Why did Bakshi uncle do it? I feel so dirty. Komal? Is everything okay? Hello, Mrs. Kumar. I wanted to speak to you regarding Komal. Beta, why are you sad? Did someone say anything to you in school? What happened? Did someone hurt you? If you don't tell me, my dear, how can I help you? I have secrets. I have lied to you about the cola. And now this. I feel very dirty. You will be very angry if I told you what I have done. No, I promise you I won't be angry. I love you, don't I? Then trust me. He is not a nice uncle. Which uncle? No, wait. Everyone will know. Then what can we do? Whose help can we seek? We can't let Bakshi get away with this. Childline. My friend Priya works there. They help children. 10, 9, 8. Hello. Komal, I know what happened to you was not your fault at all. We will ensure that your Bakshi uncle can never see you again. Let me show you how to keep yourself safe. Hi kids. How are you all today? Have you ever been in a situation that made you feel uncomfortable? Yes, Didi. When my little dog chews away my shoe, I get very angry. That's true. What I mean is, has anyone touched you in a way that made you uneasy? Which of you have experienced this? So then, how do we know if someone is doing something wrong or touching us the wrong way? Here, let me explain. We all need to have our own personal space in our body. There are 4 zones which should not be touched by anyone, and nor should you touch anyone else's part. Mouth, chest, the part between your legs and buttocks. These are your personal spaces. Only the most trusted people, like your mother, may see and touch you in your personal spaces. So tell me,
when you come home from school and your mama gives you a hug, how do you feel? Gee, sometimes she smells of vegetables. Yuck! But don't we feel very nice? Yes, we do. Your mother may touch you in the 4 zones while giving you a bath. Or sometimes Dr. Uncle checks you in mama or papa's presence. This touch keeps you clean and healthy. When we are touched by someone who loves us and cares for us, we call it safe touch. If anyone else touches you in one of the 4 areas, it is wrong. It could also make you feel shy, scared, yucky, uncomfortable, and unhappy. Someone could show you dirty pictures or film, or make you undress, or they touch their personal parts in front of you. All such actions are not safe for you, and we call them unsafe touch. Some people do such things even though they are not good for you, and you feel hurt. So then what will you do if someone touches you in these places? You should shout, "No, no!" and run to someone you trust and tell them. Who is that? You tell me, whom do you trust? My pet dog! Yes, you can tell your pet, but will he understand you? Will he be able to help you? I trust my mama and my teacher. So, if someone ever touches you in a way that makes you uncomfortable, you must tell someone you trust and keep telling them until they listen to you. By talking to the person you trust, whether it is your mama or your papa, you can help to make sure it never happens to you or any other child again. You should also know about Childline. If you dial 1098 and ask for help, a trusted person will come to help you. Always remember, it is never your fault that someone touched you wrongly. It is the fault of the person who did it. Never be afraid to speak your mind. If someone is harming you, speak up. Don't worry. You are safe. Just tell me what happened. Remember, if you or any of your friends are feeling trapped in a situation like this, there is always help available. Call me on 1098 and Childline shall be there for you. Bapak Ibu, gimana? Apakah ada yang belajar sesuatu dari video yang tadi saya sampaikan? Semoga terdengar dengan jelas ya. Itu tadi memang dibuat di India, tapi sebenarnya konteksnya, situasinya mirip dengan di Indonesia, dan saya sudah menerima, sejak saya bekerja sebagai child protection specialist, sejak tahun 2018, itu saya menerima banyak kasus yang mirip-mirip seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Silahkan, mungkin ada satu orang yang mau buka mic-nya dan menyampaikan apa sih yang dipelajari dari video barusan. Dengan singkat, padat, dan jelas. Silahkan. Boleh. Atau Pak Sunarto mau pilih. Silahkan, Pak. Ya. Pak David Sumanti, Bu. Waduh, langsung dipilih oleh Pak Sunarto. Silahkan, Pak. Ya, maksudnya si anak ini mendapatkan pelecehan dari pamannya ya, dan ya akhirnya si anak ini merasa minder ya, jijik gitu ya, dan memang 4 daerah itu memang perlu disampaikan kepada anak-anak ya, karena kalau misalnya ada juga yang mungkin
masih banyak juga yang belum mengerti masalah itu. Yes. Ya, cuman ya dari keluarga memang dari pihak gereja memang betul harus menyampaikan hal seperti itu pada para pembinanya, dan mungkin dari ini ya, dari sekolah minggu juga mungkin Yes. perlu ya diajarkan kayak begitu ya, supaya mereka menyadari bahwa memang betul nggak boleh, karena kayak tadi kan dia merasa nggak apa-apa kan dengan apa namanya bisa dikatakan dirayu dengan memberikan barang-barang Yes. atau hal-hal itu, membuat si anak suka, karena sementara si anak kan di rumahnya tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari papanya, mamanya gitu kan. Nah, sementara pamannya memberikan perhatian yang memang sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Diiming-imingi dengan kebutuhan permen atau apalah ya ini. Akhirnya dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nah, akhirnya merusak mental dan ininya si anak ya, cara berpikirnya, Yes. bisa dia jadi minder. Nah, kalau nggak dipulihkan si anak itu, saya kira dia akan terus-menerus Yes. akan jadi pendiam kalau dia nggak terbuka. Jadi memang penting sekali. Ini saya sangat diberkati dengan 4 hal itu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak David. Dan setuju dengan yang Pak David sampaikan tadi, dan bersyukurnya ada orang yang peduli terhadap anak itu. Orang tuanya meskipun dalam kemarahan luar biasa, masih tetap bisa berpikir bagaimana ya caranya tolong anak saya, gitu kan? Dan ternyata mamanya kenal tuh, ada satu orang yang memang bekerja di bidang itu. Dan saya berpikir gereja bisa nggak ya kayak gitu? Jadi orang dewasa yang bisa dipercaya oleh anak untuk menjelaskan apa yang dialaminya, sehingga seperti yang tadi Pak David sampaikan, anak tuh bisa dibantu loh pemulihannya, bisa dikembalikan ke perkembangan yang seharusnya secara holistik integratif, menjadi resilient, punya ketahanan. Karena Bapak Ibu, akibat dari mengalami kekerasan itu bukan jangka pendek, itu tuh jangka panjang. Saya akan perlihatkan apa yang terjadi pada 4 area pengembangan. Kalau anak mengalami kekerasan, secara fisik, dia akan mengalami perlambatan dalam pertumbuhan, gangguan dalam pertumbuhan. Aduh, Bapak Ibu ya, saya agak emosional ya, mohon maaf. Karena saya ini tetap wanita dan saya juga seorang mama. Jadi kalau saya dengar ya, saya dapat laporan anak mengalami kekerasan fisik luar biasa dari ayahnya, dari ibunya, dari orang dewasa di sekitarnya. Bapak Ibu itu bisa mengalami masalah fisik yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada satu rekan staf perlindungan anak mendapatkan laporan di pulau yang lain, kerabatnya, dia bukan, jadi yang mengalami kekerasan ini bukan anak yang menjadi penerima manfaat dari Gereja Mitra Compassion, bukan, tapi karena ini adalah rekan staf perlindungan anak, dia dihubungi dari pulau yang lain dan dikasih tahu, ponakanku ngalamin begini loh dari ayahnya sendiri sampai patah kakinya. Anak balita loh. Salah apa gitu loh anak balita ya sampai harus mengalami kemarahan ayahnya, dan akhirnya udah ayahnya masuk penjara sekarang. Diurus sedemikian rupa, dilaporkan ke polisi. Tapi kan anaknya jadi harus mengalami masalah pertumbuhan, ada di mana dia harusnya bisa lari-lari dan sebagainya. Ini beberapa bulan ini nggak bisa loh. Dan masih berharap dia masih bisa berjalan dengan normal. Kemudian secara kognitif bisa mengalami gangguan belajar, prestasi yang rendah. Oh Bapak Ibu, saya menerima pelaporan tentang anak-anak kita yang mengalami bullying di sekolah. Secara verbal, itu stres loh mau pergi ke sekolah, sampai sakit fisik, sampai psikosomatis. Psikosomatis itu adalah penyakit fisik yang terjadi karena stres yang sangat berat. Anaknya panas, demam. Orang tuanya pertamanya bingung, ini anak kenapa ya? Terus akhirnya mentor anak tersebut cerita ke staf perlindungan anak chat saya, terus saya bilang tayang sekolah. Dan ternyata betul, anak itu mengalami bullying di kelasnya sendiri. Dan dia nggak bisa konsentrasi belajar, tiap bangun pagi dia ingat, aduh hari ini aku diomongin apa lagi, aku diejekin apa lagi, aku digangguin apa lagi.
Lalu secara sosial emosi mengalami toxic stress, stres yang beracun itu ya, stres yang berkepanjangan yang akhirnya menghambat kemampuan berpikir, hambatan dalam relasi sosial, malu, minder, nggak pede, takut, lalu hambatan dalam pengelolaan emosi. Kayak saya selalu bilang, kalau ada anak yang kayaknya suka nangisnya berlebihan, marahnya berlebihan, bahkan bergembira ria berlebihan, selalu pengen kelihatan baik-baik saja, mungkin belum tentu dia baik-baik saja. Kita perlu perhatian, bukan curigaan ya, agak beda ini, beda-beda tipis kadang-kadang. Kita perlu perhatian kepada anak-anak, kita perlu peka kepada anak-anak, tapi itu pun perlu hikmat Tuhan. Perlu hikmat Tuhan untuk bisa bicara kepada anak kecil usia 3-5 tahun, sama 6 tahun ke atas, 6-8, 9-11, pra-remaja, bahkan remaja. Apalagi anak remaja yang kalau ditanya, apa kabarmu hari ini? B aja, gitu ya. Itu kalau jawaban anak-anak yang suka saya dengar, B aja, biasa aja. Itu sering banget kita dengar anak-anak zaman. Tapi kalau dia update status, kalau dia cerita di media sosial bisa banyak banget. Ada apa dengan masalah emosi dan relasi sosialnya? Apakah dia hanya bisa berinteraksi secara komunikatif dengan benda, gitu? Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan sesama. Beberapa kali dari teman-teman staf perlindungan anak di gereja mitra yang sedang mengurus mendampingi anak-anak sesudah mengalami kekerasan, itu ada beberapa yang mengatakan begini kepada pembimbingnya. Waktu saya mengalami kekerasan, Tuhan di mana? Katanya Tuhan jaga saya. Saya nggak mau doa lagi. Jangan ajak saya doa. Jangan suruh saya doa. Saya udah nggak percaya sama Tuhan. Oh, itu beberapa kali saya mengalami ya di telepon, dihubungi karena ada anak-anak kita yang seperti itu. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kekerasan itu kita nggak bisa bilang, oh itu mah kekerasan yang kecil, yang sederhana, itu sih nggak akan ada apa-apanya. No, setiap anak diciptakan oleh Tuhan itu dengan sangat individual, sangat unik satu dengan yang lainnya. 2 atau 3 anak mungkin mengalami kekerasan yang kurang lebih sama secara fisik, tapi impact-nya, dampaknya buat setiap anak itu bisa berbeda. Karena itu kenapa anak yang mengalami kekerasan itu harus mendapatkan pengamatan, observasi, perlu ada kepekaan kita sebagai orang dewasa, dan juga perlu intervensi, perlu dukungan, perlu pemulihan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya sebagai dirinya sendiri. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah kita mengenal anak tersebut? Apakah kita mengasihi anak tersebut? Apakah kita melindungi anak tersebut? Itu bicara soal bagaimana kita melihat anak secara individual, juga ketika dia mengalami kekerasan. Dan yang paling fatal akibat dari kekerasan itu adalah anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami perilaku yang menyimpang dan atau menjadi pelaku kekerasan. Bapak Ibu, ada dua kekerasan, 2 kekerasan yang pernah dilaporkan ke kami, dan pelakunya adalah pelayan di gereja. Melakukan kekerasan seksual. Ini di tempat yang berbeda ya, tapi jenis kekerasannya sama. Melakukan kekerasan seksual oleh pembimbing rohani lah ya, pelayan di gereja pria kepada remaja pria. Saya nggak usah ceritakan detailnya ya, nanti mengerikan dan menjijikkan. Saya hanya mau mengatakan bahwa itu bahkan bisa terjadi di lingkungan gereja. Dan ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata pelaku kekerasan itu juga dulunya adalah korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh sejenis. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sehingga orang itu tuh nggak ditolong. Dan dia ada di gereja. Menjadi pelayan, dikatakan, dia sangat aktif, pemain musik dan sebagainya, kelihatan cerdas. Bahkan dia juga seorang guru dari satu kasus. Tapi dia melakukan kekerasan seksual. Dan ya, akhirnya kebijakan gereja, selain memang harus mengikuti proses hukum yang berlaku, dia juga disediakan disediakan intervensi untuk pemulihan spiritual dan mentalnya. Yang itu didukung oleh gereja. Jadi anak juga bahkan bisa mengalami perilaku yang menyimpang, jadi dari kekerasan fisik gitu ya,
Anak yang terus-menerus mengalami kekerasan fisik, dia bisa menjadi pelaku kekerasan fisik ke teman sebayanya, dan dia juga bahkan mulai mengalami kenikmatan ketika mengalami kekerasan fisik. Dan kalau nggak ada yang melakukan kekerasan fisik padanya, dia melukai dirinya sendiri. Itu sudah perilaku yang menyimpang dan sangat perlu profesional seperti psikolog, konselor, atau bahkan psikiater untuk bisa menolong anak tersebut. Bapak Ibu bayangkan, akibatnya bisa sangat luar biasa. Dan kita tentu saja perlu melakukan hal ini. Jadi perlindungan anak itu sebenarnya ada 2 area, Bapak Ibu ya. Kalau dari flyer yang dikirimkan ke saya kan itu ada kalimat seperti ini. Maaf, saya buka dulu ya WA dari Pak Sunarto. Ada tulisan begini. Antisipasi terjadinya kekerasan orang dewasa terhadap anak dalam kekerasan fisik, seksual, intimidasi, bully, dan ditelantarkan. Sebenarnya yang dituliskan di situ bicara soal pencegahan aktif. Jadi statement yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati itu masih berlaku Bapak Ibu. Dan itu juga berlaku di area perlindungan anak. Jadi area implementasi perlindungan anak itu ada 2. Pencegahan aktif dan respon segera. Pencegahan aktif itu adalah segala upaya yang kita lakukan supaya anak tidak mengalami kekerasan. Anak di dalam gereja, anak di dalam keluarga, anak dimanapun. Dan itu harus kita bangun dari sikap dan perilaku kita sebagai orang dewasa. Lalu bagaimana kita menyediakan program pengembangan holistik integratif yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Lalu bagaimana kita punya code of conduct, pernyataan komitmen perlindungan anak, yang kita pahami isinya dan kita selalu komitmen kerjakan. Jadi itu biasanya berisi aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan terhadap anak. Juga berikut konsekuensi yang harus dikerjakan, begitu ya, kalau misalnya ada pelanggaran dari komitmen tersebut. Gereja-gereja mitra Compassion diwajibkan untuk mengedukasi setiap pelayan-pelayan anak untuk mendapatkan edukasi dan juga untuk menandatangani pernyataan komitmen perlindungan anak ini setiap kali akan mulai melayani anak dan juga setiap 1 tahun sekali. Lalu yang kedua adalah jejaring. Saya akan bahas tentang jejaring nanti secara khusus ya. Kemudian respon segera adalah kalau sudah ditemukan adanya dugaan kasus kekerasan. Misalnya seperti di video tadi ya, ada ada yang wanita tadi pekerja sosial tadi kan melihat ada anak laki-laki di pohon kok sedang bersembunyi di balik pohon, sesudah dia memberikan edukasi gitu ya kepada anak-anak, kok anak itu perilakunya berbeda ya. Nah, itu kepekaan yang dibangun oleh seseorang yang memperhatikan anak. Lalu dia memanggil anak tersebut, bicara dengan dia. Lakukan pelaporan. Pelaporan secara internal itu artinya kalau ada di gereja kita, pelayan atau jemaat atau orang tua melihat, menyaksikan, menemukan sesuatu, memberikan pelaporan kepada seseorang yang sudah ditugaskan di dalam gereja. Untuk menerima pelaporan tersebut, lalu segera mengadakan tindakan. Pelaporan eksternal adalah pelaporan yang dilakukan kepada pihak kepolisian, atau lembaga bantuan hukum, atau organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang perlindungan anak. Lalu berikutnya respon segera yang harus dilakukan adalah penanganan dan pemulihan sesuai holistik integratif. Setiap anak yang mengalami kekerasan itu harus dicek kondisi fisiknya, harus dicek kondisi sosial emosinya, kondisi kognitifnya, dan spiritualnya. Dan ini nggak bisa kerja sendirian, Bapak Ibu. Kita harus bekerja sebagai satu tim yang di gereja. Dan mungkin kita juga perlu bekerja sama dengan individu, profesional, atau ahli di bidangnya. Mungkin ahli-ahli itu juga ada di dalam gereja. Dan untuk itulah kita perlu berjejaring. Nah, bicara soal jejaring, Bapak Ibu, saya hari ini nggak di-endorse oleh lembaga manapun pastinya, gitu ya. Jadi saya tidak menjadi titipan dari lembaga manapun. Tapi kalau misalnya mau nanti saya kirimkan aja lah ya lewat Pak Sunarto rekomendasinya. Tapi begini, yang saya mau sampaikan adalah hal yang mendasar. Kalau kita mau berjejaring supaya kita bisa melakukan pencegahan kekerasan di dalam gereja atau di dalam keluarga-keluarga yang menjadi jemaat kita, yuk kita identifikasi dulu gereja kita ini lagi butuh apa mengenai perlindungan anak.
Apakah mengenai pengetahuan edukasi untuk orang tua, untuk staf gereja, untuk guru sekolah minggu? Kemudian pengetahuan apa yang diperlukan? Apakah pengetahuannya dari legal, dari bidang hukum? Apakah pengetahuannya perlu dari ahli-ahli di bidang perkembangan, psikologi perkembangan, mungkin perlu bekerja sama dengan psikolog, atau mengenai masalah-masalah kekerasan yang bisa mengakibatkan masalah mental. Begitu. Lalu yang berikutnya, silahkan melakukan pemetaan mengenai lembaga, organisasi, perorangan yang ada di sekitar gereja kita dulu nih. Atau di dalam gereja. Bapak Ibu, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, saya diundang oleh gereja-gereja mitra yang ada di satu pulau di Nusa Tenggara Timur untuk bisa menolong mereka menyusun program perlindungan anak. Dan saya mengajak mereka lakukan ini. Dan ketika melakukan pemetaan mengenai lembaga, organisasi, dan perorangan, saya mulai dari SDM yang ada di dalam gereja. Yuk, cek di dalam gereja kita, siapa yang punya latar belakang kesehatan? Entah bidan, perawat, dokter, gitu ya. Ada. Siapa yang punya latar belakang hukum? Ada pengacara? Atau ada sarjana hukum? Yuk, didata. Siapa yang punya latar belakang pendidikan? Oh, ternyata ada guru juga. Belakangan ketahuan ada staf dari kementerian dinas ya, dari dinas dinas sosial, begitu ya, seperti itulah. Selama ini gereja nggak tahu, dan orang-orang itu juga nggak tahu kalau dengan profesi mereka tuh mereka bisa berguna di gereja. Dipetakan kebutuhannya. Oh, misalnya nih ya, contohnya. Ketika jemaat usia praremaja dan remaja, kita mau ingatkan untuk menjaga dirinya dari hubungan dengan lawan jenis yang bisa memunculkan pelecehan, kita bisa mulai dengan, yuk ajak anak-anak itu belajar tentang perkembangan reproduksi, belajar tentang tubuhnya, dan itu mulai dimasukkan apa kata firman Tuhan tentang menjaga kekudusan, tentang bagaimana menjaga kebersihan diri, menjaga alat reproduksi yang sedang berkembang sesuai dengan usia pubertas. Siapa yang bicara? Yang diundang adalah ibu perawat, ibu bidan yang ada di gereja tersebut. Kebayang ya, Bapak Ibu? Lihat SDM kita dulu, lihat sumber daya manusia yang ada di dalam gereja. Dan saya mendengar kabarnya beberapa bulan kemudian, mereka bilang gini, Bu Fei, itu ya, orang-orang yang kami hubungi SDM di dalam gereja tuh kaget-kaget loh. Ternyata bisa ya melayani di gereja, apalagi melayani anak-anak dan remaja dengan profesi kami. Karena mereka bilang begini, di polos mungkin ya, agak-agak polos itu. Mereka bilang, selama ini kami pikir karena kami nggak punya suara bagus, kami nggak bisa nyanyi, kami nggak bisa pimpin pujian, nggak bisa masuk paduan suara, kami bukan anggota majelis, kami bukan guru sekolah minggu, kami juga nggak punya waktu cukup banyak karena kami bekerja seharian, kita nggak bisa melayani di gereja. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ketika mereka dihubungi, dilibatkan, itu menjadi kekuatan yang luar biasa di gereja tersebut. Dan saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu menjadi luar biasa, karena ternyata mereka bisa menggunakan profesionalitas mereka untuk melayani di gereja sebagai SDM-SDM yang sangat mumpuni, karena mereka tuh spesialisnya kan. Begitu juga dengan ada satu juga pengacara saya kalau nggak salah di Bali, yang akhirnya dari diundang pelayanan seperti itu malah jadi staf perlindungan anak sekarang. Begitu. Jadi Bapak Ibu, mulailah dari gereja kita. Mulailah dari sinode kita nih. Masa sinode sebesar ini ya? Saya tadi melihat, wah ini sinode GPKDI ini udah di mana-mana, sebesar ini di seluruh Indonesia, mesti ada profesional-profesional di dalamnya yang bisa dilibatkan di dalam pelayanan pencegahan aktif supaya anak tidak mengalami kekerasan, entah dari latar belakang pendidikan, kesehatan, psikologi, atau juga hukum, atau dari kepolisian, atau dari, ya silahkan lah ya. Tapi identifikasi dulu nih kebutuhannya apa. Lalu kalau misalnya sudah keluar nih, sudah selesai memetakan SDM, petakan lembaga.
lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Apakah di sekitar kita ada biro psikologi, apakah ada lembaga-lembaga yang bisa dihubungi, yang dikontak begitu ya, untuk bisa menolong pada saat memberikan edukasi, sosialisasi, atau dihubungi kalau terjadi dugaan kekerasan. Saya sangat mendorong bangun hubungan dan kerjasama sebelum kekerasan terjadi. Jangan sampai pas sudah ada kekerasan, aduh kita bingung, kita hubungi siapa. Karena percayalah Bapak Ibu, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu kerjasama dengan juga orang-orang di tengah masyarakat. Bahkan di daerah-daerah tertentu, gereja sudah bekerja sama dengan pemangku-pemangku adat di daerah tersebut. Supaya kalau ada anak yang mengalami kekerasan dan ada kaitannya dengan praktek budaya berbahaya, itu bisa dirembukkan dengan cara yang tepat untuk kepentingan anak, supaya anak bisa ditolong. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang juga punya media sosial ya. Saya sangat menyarankan nih buat teman-teman yang masih aktif buka media sosial, coba dibuka di Instagram. Saya banyak sekali ketemu lembaga-lembaga itu di Instagram. Saya bisa lihat profilnya, saya bisa lihat kegiatannya, saya bisa DM mereka, kontak dan sebagainya, bahkan bisa hubungi mereka untuk meminta materi-materi sesuai dengan kebutuhan saya untuk gereja mitra, gitu ya. Termasuk KPAI, Kemen PPA, Ekpat Indonesia, itu yang ngurusi tentang pelecehan seksual, yang juga pernah diundang di Compassion untuk bicara soal kekerasan seksual secara online. Kemudian kalau untuk di daerah Sumatera, NIAS, ada Pusat Kajian Perlindungan Anak yang bisa mendampingi juga pada saat pelaporan-pelaporan kasus. Kemudian ada lembaga namanya Bunga Merpati, itu untuk konseling. Lalu LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Dan kalau ingin mendengarkan materi-materi pengasuhan yang jauh dari kekerasan, itu ada satu akun di Instagram yang sering saya lihat juga, yang sering saya ikuti, itu Tanam Benih Foundation. Nanti saya kasih aja lah ya catatannya ke lewat Pak Sunarto. Jadi bisa, ini teman-teman apalagi yang masih mudah untuk melihat media sosial, yuk kita gunakan media sosial kita juga untuk gaul gitu ya. Untuk gaul, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, dan cari tahu dulu tentang mereka, lalu sesudah tahu informasinya kita lihat, oh kebutuhan gereja saya tuh ini loh, jadi lembaga ini yang bisa kita hubungi, ngobrol dulu, bangun kerjasama dulu, dan biasanya mereka responnya positif. Begitu ya. Jadi intinya untuk berjejaring lakukan hal ini. Nah, yang terakhir, ini bicara soal masa depan gereja. Bapak Ibu, kalau dengar tadi tentang perkembangan anak di tengah keluarga, di dalam gereja, kemudian juga kekerasan yang bisa terjadi. Kira-kira terkait dengan jemaat anak, apa sih yang mau kita pikirkan tentang masa depan gereja? Ini pertanyaan nggak usah dijawab ya sekarang. Ini pertanyaan buat dibawa pulang. Karena mari pikirkan sama-sama. Kalau perkembangan setiap anak di gereja kita itu berjalan dengan baik, oke lah, pasti ada masalah-masalah, tapi bisa diatasi bersama orang tua, pelayan anak, pejabat di gereja, pelayan di gereja. Apa yang akan terjadi dengan masa depan gereja kita? Tapi sebaliknya, kalau ada anak-anak yang diduga mengalami kekerasan, pengasuhan yang menghambat perkembangan mereka, apa juga yang terjadi dengan jemaat gereja di masa depan? Dan apa yang jadi realitas, tantangan, kebutuhan, dan anak-anak saat ini? Apakah memang sinode dari GPKDI ini merasa kelihatannya memang ada anak-anak yang mengalami kekerasan? Dan kami perlu dalami lebih lanjut. Saya sangat mendorong Bapak Ibu, para pelayan anak, khususnya untuk belajar bagaimana melatih diri untuk mengobservasi anak, memahami perubahan-perubahan perilaku anak, memahami bagaimana melakukan pembicaraan yang dalam dengan anak sesuai usianya. Karena bicara sama anak umur 3-5 tahun sama anak remaja beda loh. Ya, ada anak-anak remaja di gereja yang pernah komplain ke saya, apaan sih kakak itu ngomong ke saya kayak anak balita, Bu, ya ampun gitu ya. Karena mungkin kurang pengetahuan, kurang pengalaman, padahal hatinya sangat mengasihi anak-anak. Tapi udah nggak pas gitu. Jadi anak-anak tuh males gitu loh. Gitu.
Dan apakah anak-anak itu perlu dilindungi? Nah, ini yang perlu diperkuat tuh sumber daya kita di gereja, supaya kita peka, supaya kita bisa menyimpulkan sesuatu lalu memutuskan sesuatu untuk melakukan tindak lanjut terhadap anak-anak tersebut. Dan ini yang jadi pemikiran kita. Kalau kita bisa tangani anak tersebut dengan baik, kita bisa cegah anak dari kekerasan, bahkan kita bisa tangani anak-anak yang mengalami kekerasan sehingga dia memiliki ketahanan. Apa yang akan terjadi 10-20 tahun yang akan datang dengan jemaat gereja kita? Dan karakteristik apa yang muncul nanti? Bapak Ibu, dari kita mengenal, mengasihi, dan melindungi anak, itu akan bisa mempengaruhi masa depan gereja. Oke, materi saya stop dulu sampai di sini. Semoga bisa diterima, dipahami. Kelihatannya saya udah lewat waktu juga, mohon maaf. Di chat ada 2 chat, saya lihat mungkin ini pertanyaan. Oke. Oke, saya serahkan dulu kepada siapa ini, ke Pak David atau ke Pak Sunarto, monggo, silakan. Ya. David, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Feral. Ini Panggil Faye aja, lebih singkat Faye aja. Oh, Ibu Faye ya. Oke, terima kasih Ibu Faye. Ini kita buka ruang ini ya, tanya jawab ya. Materinya saya kira sangat bagus dan memang merupakan sebuah kebutuhan ini. Ya, jadi saya kira sangat menarik dan saya percaya banyak yang hadir pada malam hari ini yang ingin bertanya ya, walaupun mereka masih malu-malu kali. Boleh Ini dicek tadi, juga. iya bisa. Saya udah sampaikan bisa ditulis di kolom chatting dan kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa. Nah, tadi sudah ada yang ingin bertanya, dia minta agar supaya diizinkan untuk bertanya. Makanya saat ini kita buka kesempatan, kita kasih kesempatan pertama untuk Pak Yohanes, biar Ibu Faye langsung menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Silakan Pak Yohanes dari Bogor. Terima kasih Pak Segum. Ya. Jadi Ibu Faye, saya mau cerita sedikit. Mungkin waktu anak saya masih SD, itu kejadian di SD negeri. Anak saya, karena sekolah di negeri, diperiksa alat kelaminnya, mau dilihat, dia berdalihnya apakah sudah disunat atau belum. Tapi untung anak saya ini punya defense yang kuat. Dia langsung telepon saya. Waktu dia telepon saya datang dengan istri. Maka saya langsung ngancam itu gurunya. Saya bilang, Anda tidak punya hak untuk melihat alat kelamin. Tapi dia berdalih bahwa ini sekolah negeri, apakah sudah disunat atau belum? Saya bilang urusan sunat jangan kamu. Nah, ini saya kira juga kekerasan seksual bukan hanya datang dari pihak keluarga, tetapi dari sekolah juga ini. Apalagi di negeri, Bu. Ini tekanannya luar biasa. Nah, saat itu saya juga bingung. Saya sudah ancam, saya bilang saya lapor ini ya. Tapi saya tidak tahu ini harus apakah langsung polisi. Tapi satu sisi waktu saya mau melangkah, saya sudah dicecar sama orang sekolah juga bahwa wah, anakmu bisa di DO dari sini, bisa ditekan dia. Betul juga, saya mengalami nilai dia, Bu, tidak sebanding. Nilai dia harian cukup bagus, tapi di raport itu hancur dibikin. Jadi saya lihat memang antara kasus yang kita temui gini, memang harus ada pendamping yang memang mendampingi kita. Yang kedua, saya pikir juga tadi Ibu Faye mengatakan bahwa ada gereja-gereja mitra. Nah, karena Ibu Faye sudah menyinggung sana, maka saya pikir bahwa di sini ada ketua sinode. Saya pikir GPKDI harus memikirkan ini ke depan. Ibu Faye tadi sudah menyinggung soal ada orang akademisi dari sisi psikolog, hukum. Saya sudah berulang-ulang karena saya pikir ini sangat penting. Kalau kita gereja ketemu masalah begini, kita nggak bisa apa-apa. Ini akan menjadi
cuma sebuah seminar yang bagus kalau tidak ditindaklanjuti oleh sinode. Mungkin ini pertanyaan lebih kepada sinode untuk memikirkan ada satu lembaga. Nah, apakah sinode bisa bekerja sama dengan Compassion atau punya lembaga-lembaga lain? Atau apakah kami gereja lokal, contohnya saya Ibu Fei dari Bogor, apakah saya bisa bekerja sama dengan Compassion untuk menindaklanjuti jika ada kasus-kasus? Karena begini Bu Fei, saya lihat kayak Jawa Barat ini, Ridwan Kamil bikin kerjasama dengan gereja ramah anak. Tapi saya lihat di Kota Bogor tidak jalan itu, gereja ramah anak. Nggak jalan, Bu. Jadi kita bingung juga ini. Ini mau bagaimana ini? Ada kasus, kita mau lari kemana? Nah, ini yang saya tanyakan dan kiranya bisa kita tangkap semua. Terima kasih, Tuhan berkati Bu Fei. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes ya dari Bogor. Saya tanggapi dulu seperti ini Pak. Ya, turut prihatin dengan apa yang dialami oleh anak Bapak. Jadi memang praktek kekerasan itu memang juga banyak terjadi di sekolah. Tadi saya sempat katakan juga ya, beberapa kasus terjadi di sekolah, dan kami juga mendapatkan pelaporannya, dan ada banyak anak yang perlu diintervensi akhirnya. Dan ada yang sampai harus direlokasi atau dipindahkan sekolahnya. Begitu. Ya, saya harus mengatakan, maaf ini tidak masuk di YouTube ya. Saya harus menjaga juga ini soalnya gereja yang mengadakan kegiatan ini. Anak-anak yang sekolah negeri juga sekarang tidak cukup aman ya, karena sekolah negeri juga sekarang banyak sekali sangat berkiblat kepada agama tertentu. Tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan kalau ada lagi yang seperti itu, saya sangat menyarankan langsung saja ketemu dengan kepala sekolah dan menanyakan aturan mengenai pemeriksaan itu. Gitu. Aneh memang di Indonesia ini, bahkan pelaku pun masih dilindungi. Bapak Ibu, saya nggak usah sebutkan ya, kasus-kasus yang sekarang sedang terjadi dan sedang viral itu banyak kok dilindungi gitu ya, tidak transparan gitu. Itu kenyataan yang kita hadapi. Karena itu yang untuk menghadapi kenyataan yang seperti itu, kita yang harus memperkuat diri kita, memperkuat gereja kita. Saya langsung masuk ke mengenai gereja ramah anak. Gereja ramah anak itu adalah program pemerintah. Dan sebenarnya itu, kalau menurut saya gereja-gereja, banyak gereja di Indonesia sudah melakukan bagiannya. Saya mengikuti seminar tentang gereja ramah anak pada tahun 2020 yang lalu, diadakan oleh PGIW Jabar, kalau tidak salah ya, dan mengundang beberapa pembicara dan juga gereja yang sudah memiliki departemennya sendiri untuk perlindungan anak dan perempuan. Gitu ya, saya sebut aja, salah satunya adalah Gereja Kristen Pasundan. Mereka tuh udah punya tuh satu departemen atau satu unit dan sebagainya. Dan mereka melibatkan banyak profesi SDM lokal gereja untuk terlibat di dalam pelayanan tersebut. Gereja ramah anak itu sebenarnya nggak perlu tunggu pemerintah juga. Kita cari informasi aja. Aduh, Pak Yohanes googling aja dapat kok. Gereja ramah anak itu muncul. Tapi kalau perlu nanti saya bisa kirimkan bahannya ya. Karena itu kalau mau dibahas juga panjang itu ya. Perlu 1-2 sesi tuh. Tapi kalau misalnya melihat ya dari apa yang saya jelaskan tadi, intinya sekali, mengenal, mengasihi, dan melindungi anak itu sebenarnya sudah menjadi salah satu ciri dari gereja ramah anak. Memastikan bahwa kita mengenal anak, mengasihi anak, dan melindungi anak, artinya memberikan juga pelayanan yang tepat, memberikan lingkungan yang aman, itu sudah menjadi karakteristik dari gereja ramah anak. Begitu ya. Lalu dalam kaitannya dengan lembaga. Saat ini dari GPKDI yang sudah bermitra dengan Compassion itu kalau tidak salah 0430 ya? IO 0. Betul ya Pak Sunarto ya? Ya, di tempat kami, Bu. Nah, bagaimana kalau Pak Yohanes nanyanya langsung ke Pak Sunarto aja? Pak Sunarto diam-diam Bu ya, Bu. Sok atuh mangga, Pak Yohanes. Karena begini, Compassion itu tidak secara khusus juga gitu ya, bukan lembaga LBH
lembaga bantuan hukum atau organisasi yang bergerak di bidang pelindungan anak, bukan. Tapi Compassion International itu adalah lembaga yang merespon hatinya Tuhan untuk membebaskan anak-anak dari kemiskinan di dalam nama Yesus. Dan program yang dilakukan adalah misi yang dikerjakan oleh Compassion itu adalah bekerja sama dengan gereja-gereja mitra, gereja-gereja di seluruh dunia untuk bisa menjangkau anak-anak yang ada di dalam kemiskinan supaya mereka bisa disupport perkembangannya secara holistik integratif. Dan kalau dalam proses pengembangan holistik integratif itu yang dilakukan dalam berbagai program yang dilakukan oleh gereja mitra dan disupport oleh Compassion, terjadi kekerasan, disitulah tugas saya dan tim untuk bisa memfasilitasi gereja mitra sehingga anak bisa ditolong. Intinya gitu ya Pak ya, karena kalau ngomongin Compassion ini bisa 3 hari kalau kami kasih training untuk gereja mitra. Jadi mangga ditanyakan ke Pak Narto aja ya. Dulu prosesnya kayak gimana, siapa yang bisa dikontak di Compassion dan sebagainya. Begitu ya. Bolehkah begitu Pak Yohanes? Jawaban saya. Karena kebetulan itu juga ada khusus bidangnya ya, stafnya yang ngurusin tentang kemitraan, bukan saya. Jadi saya hanya boleh menjelaskan seperti itu. Dan kebetulan karena ada satu gereja kita dari kalau nomornya nomor dalam kemitraannya itu 0430. Nama PPA-nya teh apa Pak Narto? Punten. Dibuka dulu Pak mic-nya. PPA IU 430 Kasih Bangsa. Kasih Bangsa, oke. Ya, Pusat Pengembangan Anak ya. Iya. Oke, Pusat Pengembangan Anak Kasih Bangsa. Siapa ya koordinatornya teh? Sama SPA-nya kayaknya tahun kemarin ketemu di Lembang ya. Kalau nggak salah kita. Itu. Kak Murti. Iya kan tahun lalu kita ada refreshment, ada gathering spesialis perlindungan anak dan CPS dan koordinator di Lembang. Oke, mungkin itu dulu jawaban saya, Pak Yohanes. Terima kasih banyak. Ini sudah 8.19, sudah lewat waktu. Mungkin bisa ditambah 5 menit lagi, begitu ya. Saya nggak mau ganggu waktu istirahat Bapak Ibu juga. Silakan Pak David kalau mau dilanjutkan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, monggo. Oke, yang mau bertanya secara langsung silakan. Mungkin kalau mengenai masalah pertanyaan Pak Priyo kan nanti bisa ini seperti Ibu Fea tadi, nanti Pak Narto yang kasih tahu ya, itu tentang program-programnya, materinya seperti apa. Ya, kalau yang Pak Ali kan itu tadi udah kurang lebih sama dengan Pak Yohanes ya. Dia memberitahukan. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Pak Priyo dari Batam, Pak, lewat chatting. Boleh saya bacakan? Iya. Ya. Selamat malam, Bu Vera. Terima kasih. Tadi disinggung mengenai kurikulum materi perlindungan anak. Bisakah diberikan deskripsi singkat materi dan teknis penerapannya seperti apa? Bapak, saya mau jelaskan gini. Compassion International itu menerbitkan 3 jenis kurikulum perlindungan anak. Materi kurikulum perlindungan anak itu diterjemahkan sesuai dengan bahasa dari kantor nasionalnya masing-masing. Begitu ya. Karena kan Compassion International itu ada di Amerika Latin, ada di Asia, ada di ada di Afrika, begitu. Jadi sudah diterjemahkan lah semua sejak tahun 2014, saya lupa 2014-2015, dan sudah dan materi itu ada 3 macam. Ada materi kurikulum perlindungan anak untuk staf dan mentor dari Pusat Pengembangan Anak. Jadi Pusat Pengembangan Anak itu adalah bagian dari gereja mitra kami yang khusus melayani anak-anak di dalam kemiskinan, yang tadi saya jelaskan ya. Mereka harus mendapatkan edukasi dari kurikulum itu minimal 1 kali dalam setahun. Materinya banyak. Ada beberapa bab gitu. Kemudian ada 1 jenis lagi materi kurikulum perlindungan anak untuk orang tua anak. Begitu. Nah, itu pun harus diberikan kepada orang tua minimal 1 kali dalam setahun. Prakteknya sih nggak bisa 1 kali dalam setahun ya. Jadi biasanya oleh gereja-gereja mitra itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kegiatan parenting gitu ya. Kegiatan bersama orang tua untuk membahas kurikulum perlindungan anak dan konteksnya dengan daerah tersebut. Ingat ya, ini made in America, jadi harus banyak juga disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, gitu kan. Kemudian
juga ada materi perlindungan anak untuk anak itu sendiri, sehingga anak bisa proteksi dirinya. Dan kurikulum itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa dibagikan oleh para mentor anak, oleh staf perlindungan anak itu kepada anak mulai dari usia 3 sampai 5 tahun, itu materinya apa, 6 sampai 8 tahun itu materinya apa, 9, 11, dan remaja seterusnya. Nah, deskripsi singkatnya begitu Pak Priyo. Penerapannya seperti apa? Saya harus kasih training 3 hari. Ya, benar ya Pak Edi. Saya mau. Jadi gini Bu, maksud saya itu apakah yang berhak mendapatkan materi ini harus join dengan PPA ataukah ya misalnya kayak kami praktisi anak gitu bisa mendapatkan dengan bebas atau beli atau apa ataukah harus join gitu. Itu maksud saya begitu Bu. Ini baru ada 1 orang nih 4 tahun nih ya dari gereja lain yang minta kurikulum. Pak Priyo, saya harus tanyakan dulu kepada pimpinan saya. Bolehkah? Gimana caranya ya? Pak Priyo boleh dapatkan nomor handphone saya, nomor WA saya dari Pak Sunarto. Maaf ya Pak Sunarto, ini agak kurang sopan dari tadi menyebut nama Bapak berkali-kali. Karena karena ada saya kontak WA di Pak Sunarto, nanti Pak Priyo bisa hubungi saya dan saya akan berikan jawaban lewat WA. Apakah memang materi itu kita bisa bagikan kepada gereja lain dan bagaimana prosedurnya. Tapi terima kasih banyak untuk semangatnya. Terima kasih. Begitu ya. Ini buat Batam ya. Luar biasa. Begitu dulu Pak Priyo, mohon Pak Sunarto bisa sampaikan kontak saya. Thank you. Ini Bu, ada Pak Edi yang mungkin mau menyampaikan pertanyaan. Sudah sudah angkat tangan. Silakan Pak Edi. Silakan. Ya, terima kasih. Tapi waktunya ini keburu apa enggak ini? 5 menit. Tadi kayaknya harus diberikan pemaparannya lebih dari 5 menit nih. Oke, silakan Pak. Ya, berkaitan dengan tadi mengenai kekerasan. Jadi hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan sebagai orang tua, jangan sampai nanti ada pelaporan anak-anak ketika kita mau mendidik anak, lalu orang tua dengan laporan bahwa kita dilaporkan ke KPA ini dengan tindakan kekerasan, padahal kita ingin disiplin. Karena dia misalnya dengan pergaulan yang di luar itu, dengan mendapatkan kekerasan di luar, dan seterusnya, akhirnya malah terjadi hal yang sebaliknya. Nah, kitalah yang dipenjara, misalnya seperti itu. Padahal, kalau anak kita brengsek, apakah KPAI bertanggung jawab tentang masa depan mereka? Dan ini yang harus juga dimohon supaya para orang tua juga nggak salah mendidik. Akhirnya dengan alasan seperti itu anak-anak akhirnya wah nanti sebentar-sebentar lapor ke KPI gitu ya, KPAI. Nah, ini mohon penjelasan dari Bu Fei. Terima kasih. Oke Pak Edi, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menanggapi seperti ini. Setuju Pak. Ini sekarang ya banyak sekali generasi itu sampai dikasih sebut generasi strawberry. Generasi strawberry karena lembek katanya ya. Bentar-bentar perlu healing, bentar-bentar perlu istirahat, bentar-bentar mengaku, aduh kayaknya saya mengalami mental breakdown karena perlakuan yang tidak baik gitu. Padahal dia lagi didisiplin. Padahal dia sedang diminta untuk mengikuti aturan. Nah, Bapak Ibu, saya mendorong gereja untuk mempersiapkan diri dulu. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan untuk pengasuhan, apa yang diharapkan dari pengasuhan orang tua, apa yang diharapkan dari disiplin. Dan ketika kita bicara disiplin, kembalilah kepada firman Tuhan, lalu belajarlah dari ilmu perilaku yang sekarang, ilmu psikologi, pengasuhan. Itu yang tadi saya bilang, yuk duduk bareng nih. Bapak Ibu pendeta, para psikolog, para konselor duduk bareng yuk. Sama-sama sepakati apa yang mau kita kerjakan untuk orang tua dan untuk anak-anak kita. Lalu undanglah orang tua itu untuk berdiskusi, tanyakan apa yang menjadi kebutuhan mereka supaya bisa mengasuh anak dengan tepat. Kasih tahu standar perlindungan anak itu seperti apa yang diharapkan oleh gereja. Bedakan antara disiplin
disiplin positif dan disiplin yang memunculkan kekerasan. Kita mau hindari semua disiplin yang memunculkan kekerasan, karena itu masih banyak terjadi. Lalu sesudah itu berikan edukasi, sosialisasi kepada orang tua, kepada pengasuh anak. Bicara lewat mimbar, bicara lewat pertemuan-pertemuan pendalaman Alkitab, bicara lewat pertemuan-pertemuan remaja. Saya sangat rindu kalau ketemu sama anak, ketemu sama remaja, jangan langsung menasehati mereka. Kamu harusnya A, B, C, D. Dulu papa begini, dulu mama begini, itu dulu loh. Oke, ada nilai yang mau kita tanamkan. Harus, nggak boleh enggak. Tapi mereka harus diberikan pemahaman bahwa nilai yang kita berikan itu untuk kebaikan mereka, tapi lihat juga kondisi dan kebutuhan mereka. Berikan kesempatan mereka juga untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya tahu ini PR besar bangsa kita, PR besar gereja, PR besar sekolah. Tapi kalau mulai hari ini silahkan kalau jadi action plan, kalau jadi follow up, mungkin follow up-nya itu Pak Edi. Yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, silahkan respon dengan yuk dari apa yang sudah Ibu Fei sampaikan itu, apa 1-2 poin yang mau kita kerjakan bersama dengan orang tua. Bicara dengan mereka. Terus sebentar. Yep. Tadi dikatakan kita harus jangan sampai mendisiplin dengan kekerasan. Yes. Konteksnya sampai sejauh mana? Karena saya sendiri pernah melakukan ya terhadap anak saya, sekarang udah pada besar-besar, udah kuliah, bahkan udah ada yang berkeluarga begitu. Nah, sampai sejauh mana dengan itu masalah Firman Tuhan katakan ya rotan itu kan suruh untuk juga untuk mendisiplin. Jadi saya cuman pada waktu memberikan disiplin itu, saya memberitahu, kenapa papa pukul kamu? Pantatnya itu yang memang disediakan barangkali ya, lebih tebal begitu. Jadi kenapa papa pukul kamu? Karena papa nggak mau kamu begini. Sehabis itu papa saya peluk dan saya nggak mau kamu begini. Dan itu jadi kalau misalnya anak sekarang, jangan-jangan nanti setelah dengar seminar ini disiplin kekerasan, dianggapnya itu kekerasan begitu bagi mereka, akhirnya nanti lapor dan seterusnya. Nah, kita gagal pada satu sisi seperti apa yang di tujuan dan sasaran kita begitu ya. Itu oke, baik. Itu sebabnya tadi saya mengatakan yuk dari sisi firman Tuhan, dari ahli di bidang pengasuhan, kalau ada di gereja atau kita mau invite, kita duduk bareng, kita mendefinisikan sama-sama yang mau kita terapkan sebagai disiplin positif seperti apa, lalu disiplin yang tidak mengandung kekerasan itu seperti apa. Karena untuk tahu disiplin itu sudah masuk kekerasan atau tidak, ini yang dari tadi saya bilang sebenarnya saya agak gemes gitu ya. Saya pengen ceritain semua yang saya tahu, saya pengen latih Bapak Ibu, tapi waktunya nggak cukup. Karena sebenarnya saya harus menjelaskan jenis-jenis kekerasan, kriterianya apa, ciri-cirinya apa, dan mana yang sudah memang kita sebut sebagai kekerasan. Tapi saya nggak punya cukup waktu hari ini, mohon maaf sekali ya. Jadi Bapak Ibu itu harus ada pengetahuan yang lengkap tentang hal itu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya sejauh mana, ya kita perlu pahami dulu utuh tuh. Disiplin positif itu definisinya bagaimana, pandangan Alkitabiahnya seperti apa, akibatnya secara mental kepada anak seperti apa. Saya banyak dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari para orang tua ketika saya memberikan materi di berbagai daerah, apalagi kalau saya ada di daerah-daerah yang memang budayanya tuh pengasuhannya tuh disiplinnya pakai kekerasan fisik. Tahu lah ya itu ada di mana ya. Gitu. Jadi tapi bagaimana supaya kita bisa merubah hal itu? Apakah betul firman Tuhan bicara tentang kekerasan dalam disiplin positifnya? Nah, ini mesti undang Bapak Ibu yang punya background teologi, Bapak Ibu gembala, supaya melihatnya secara holistik juga. Begitu ya, saya nggak bisa jelaskan sejauh mana, tapi ini pemahamannya perlu sangat detail dan sangat menyeluruh. Karena itu saya sangat mendorong yuk SDM, jejaring, dan semuanya. Habis ini akan banyak PR-nya Bapak Ibu. Ini mas saya cuma utik-utik sedikit aja ya. Saya cuma kasih hal-hal yang mendasar. Tapi saya
Saya bisa, meskipun online, saya bisa rasakan kegelisahan Pak Edi dan juga mungkin kegelisahan Bapak Ibu yang lain udah gemes-gemes nih. Aduh, gimana ya, pengen mendisiplin anak tapi enggak dengan kekerasan, belum lagi ngurusin orang tua yang belum ngerti tentang hal ini. Terus bagaimana bicaranya sama mereka, bagaimana melatih anak-anak untuk menjaga diri, tapi supaya mereka juga enggak asal bilang bahwa saya ngalamin kekerasan loh, enggak gitu. Wah, Bapak Ibu, itu bicara soal disiplin positif. Itu bicara soal tentang pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan. Itu bicara soal bagaimana bekerja sama dengan organisasi lain, dengan profesional untuk bisa menangani kasus. Itu bicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak dan remaja supaya mereka enggak salah tangkap dengan pendidikan, pengasuhan, dengan pembinaan yang Bapak Ibu berikan. Oke, begitu dulu ya. Saya nggak tahu habis ini apakah ada sesi-sesi berikutnya. Siap kok, Ya. to be continued Bu, nanti di gereja masing-masing. Ya, silakan. Asal siap waktunya aja Ibu, nanti mohon Itu dia. jangan dipersiapkan, ntar Ibu sibuk lagi. Nah, itu dia Pak Sunarto, mau saya telepon aja kemarin susah ya Pak ya. Mau teleponan aja susah. Ya Ini begitulah. Tapi nggak mesti saya. Pasti banyak yang lain yang juga bahkan lebih berkompeten dari saya di Jakarta, di Batam, di Manado, di Bogor, dimanapun saya percaya. Gaul aja ya, gaul ya, cari informasi. Oke, Pak David, kayaknya saya harus stop ini. Ini materinya sangat menarik sehingga 2 jam sudah berlalu tanpa terasa Iya. ini. Dari setengah 7 ya, setengah 9 ini. Jadi saya kira ini akan memotivasi kita semua yang hadir untuk bisa berikutnya kita ada sesi yang lain lagi dengan Ibu Fea ya. Nah, jadi ada pertama saya mau menyampaikan dulu terima kasih kepada Ibu Fea udah menyampaikan materi dengan baik dan sangat-sangat memberkati bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Selanjutnya Pak David, maaf. Pak David, tadi di chat ada yang nanya apakah bahannya bisa dibagikan. Nanti PDF-nya saya titipkan ke Pak Sunarto aja ya. Iya, boleh nanti kita nanti bagikan. Saya bagikan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fea. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ali untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat malam hari ini. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa ya. Kita ucap syukur. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada malam ini kami bisa mengikuti seminar bersama-sama, kami bisa belajar bersama-sama. Terima kasih buat Ibu Fei juga yang sudah sharing kepada kami tentang kekerasan terhadap anak. Ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan memberikan wawasan pada kami sebagai gembala sidang, sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus melengkapi anak-anak yang kami layani, keluarga kami, untuk menghadapi setiap kekerasan yang ada baik di sekolah, di lingkungan, ya Tuhan, dimanapun mereka berada sehingga mereka tahu bagaimana mengatasi semuanya itu Tuhan. Tuhan tolong kami merasakan ini adalah tanggung jawab kami sebagai gereja, sebagai gembala, sebagai sinode juga untuk bisa terlibat, memberikan suatu pandangan, memberikan suatu pelatihan kelanjutannya, membentuk tim jaringan berjejaring dengan orang-orang yang kompeten di dalamnya untuk bisa kami bersinergi pada waktu persoalan-persoalan yang muncul, kami bisa mengatasinya dengan baik dan benar, ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat dan menjadi terang Tuhan. Terima kasih berkati Ibu Fei yang sudah membagikan sesi ini kepada kami, berkati suami dan anaknya dan pekerjaannya, pelayanannya, terus pakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih buat Pak Sunarto juga di Departemen Misi yang telah memfasilitasi untuk Zoominar pada malam ini. Dan berkati setiap kami semua yang sudah hadir, teman-teman kami yang tidak bisa hadir, biar mereka pada pertemuan yang akan datang mereka akan hadir dan mereka bisa mendapatkan berkat-berkat yang memperlengkapi pelayanan kami dan keluarga kami. Terpujilah namamu selama-lamanya dan kami akan berpisah kembali kepada kegiatan kami selanjutnya. Dan kami mungkin akan istirahat, Tuhan lindungi kami supaya kami tidur nyenyak besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kembali melakukan aktivitas kami. Dan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan terus mengalir bagi kami. Dan kami akan akhiri pertemuan seminar kami ini Tuhan. Turunkan berkat bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nikmat dan alami seberkat ini
Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya berkata,